Sehat semua hadirin? Mudah-mudahan yang datang Allah takdirkan bisa berhaji segera di tahun ini, bisa menjadi jamaah umrah di tahun ini, dan Allah beri takdir terbaik, rezeki yang berlimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang tenang, istiqomah sampai husnul khatimah. Kita sampai mana hadirin? Halaman 34. Siap. Boleh dikerasin sedikit Mas Herman, maaf. Subhanallah, subhanallah. Kerasin dikit lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang di belakang terdengar hadirin? Halaman 34, doa Nabi Adam, petunjuk. Minta ilmu dan minta petunjuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Doa ini doa minta ampun karena telah berbuat zalim. Kalimat pertamanya hadirin, Rabbana zalamna anfusana. Kita itu di penggalan awal sudah diberitahu langsung sama Allah. Ini salah satu kalimat yang paling bagus, kalimat pengakuan. Salah satu kalimat yang paling bagus termaktub dalam Al-Quran, Allah berfirman, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami ngaku kami sudah zalim sama diri kami sendiri. Kalimat pengakuan itu kalimat yang mahal, karena banyak di tengah-tengah kita sekarang tuh sulit mengakui kalau kita pernah zalim sama diri kita sendiri. Rata-rata kita nggak ngaku. Kita salahinnya orang lain. Kita berbuat keliru, kita lempar itu sama orang lain. Padahal kesalahan itu murni kesalahan diri kita sendiri. Ini kalimat mahal, kalimat mewah belakangan. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, hamba ngaku hamba ini zalim sama diri hamba sendiri. Dan itu kalimat mahal. Maka kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan, kegemilangan, kemuliaan, ketinggian derajat, hal yang paling pertama harus dilakukan itu merendahlah dan mengakulah. Ya, saya zalim sama diri saya sendiri. Supaya nggak ada tempat buat kita meninggi. Nanti yang meninggikan itu biar Allah Ta'ala. Kalau kita udah meninggi duluan, sombong congkak duluan, jatuh biasanya hadirin. Makanya kalimat terbaik diawali dengan mengakui kesalahan diri sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Maafin saya ya Allah, ampuni saya ya Allah karena saya udah zalim sama diri saya sendiri. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu lebih gampang evaluasi kalau kita nyalahin diri sendiri. Kita tuh lebih gampang evaluasi loh kalau kita nyalahin diri sendiri. Kalau kita nyalahin orang tuh kayaknya nggak kemana-mana kitanya. Sebab menyalahkan orang lain itu hanya membuat dirinya tampak bersih sejenak walau sesaat. Dia nyalahin orang, tapi dirinya nggak berkembang kemana-mana. Tapi kalau orang punya mindset, ini salah saya kok. Ya, saya keliru, saya salah, saya perbaiki. Dia bakal punya satu POV yang keren berupa, oh ya saya salah ya, oke yuk kita perbaiki yuk. Dan perbaikan itu butuh fokus. Kalau kita bercabang, nggak bisa hadirin.
Perbaikan itu butuh fokus. Kalau kita bercabang nggak bisa. Perbaiki yang ada di sini, udah sempurna, udah solid, udah bagus, baru perbaiki yang ada di tempat lain. Jangan ini belum selesai, belum kelar, berantakan. Udah coba tempat yang lain, belum kelar, berantakan. Coba lagi tempat yang lain, bingung nanti. Rabbana zalamna anfusana itu bimakna, ya udah lihat diri kita masing-masing yuk. Termasuk yang berbicara, saya mah banyak salahnya, saya mah banyak kurangnya, saya mah banyak zolimnya, saya mah. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, saya zalim banget. Kezaliman itu harus diakui. Apalagi di hadapan Allah. Saya zalim ya Allah, maafin saya. Saya yang zalim ya Rabb, maafin saya. Harus diakui itu kezaliman tuh berasal dari emang diri kitanya aja yang lalai. Kitanya aja yang gak serius, kitanya aja yang banyak alasan, kitanya aja. Kita kalau ngelihat diri kita dan kita mengevaluasi, pasti bagus deh. Tapi kalau kita ngelihat diri kita dan kita gak mau evaluasi, pasti bubar deh. Diri kita baik atau tidaknya di masa depan tergantung dari gimana kita mau evaluasi di hari ini. Diri kita baik tidaknya nanti di masa depan tergantung kita mau evaluasi atau tidak di hari ini. Ini sekarang mau evaluasi nggak? Salah, nggak apa-apa, salah. Oke, saya salah, saya akui, Rabbana zalamna anfusana, habis itu saya perbaiki lagi. Keliru, oke ya Allah. Mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam ya Rabb. Tapi habis ini hamba janji, hamba taubat, hamba perbaiki setiap keliru-keliru di masa lalu. Dia bagus nanti. Orang kalau udah sampai berdamai sama kesalahan, kekeliruannya di masa lalu, ini orang akan Allah bawa terbang lebih tinggi dari dia yang sebelumnya selalu menyalahkan orang lain. Dan itu orang-orang hebat. Gak semua mengakui kesalahan diri sendiri itu hadirin. Gak semua manusia. Hanya orang-orang hebat yang berani, ya saya salah. Itu kebesaran hati, kebesaran jiwa. Makanya di awal, di sini dibilang dalam ayat, Rabbana zalamna anfusana. Ngaku dulu deh. Orang tuh kalau udah meninggi, susah merendahnya. Tapi kalau orang udah merendah dulu, orang udah ya merendah dulu, itu lebih mudah nanti Allah angkat tingginya derajat. Karena dia tidak meninggi sama sekali. Rabbana zalamna anfusana. Lanjutannya apa? Ya Allah, wa illam takfir lana, kalau engkau enggak ampuni saya. Wa illam takfir lana, kalau engkau enggak maafkan saya. Wa illam takfir lana, kalau engkau enggak ampuni saya ya Allah, wa tarhamna, lalu engkau enggak sayang sama saya, lanakunanna minal khasirin, saya pasti sangat rugi. Dua kunci yang membuat hidup manusia bahagia. Pertama, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang kedua, disayang sama Allah. Ini kunci kalau kita hidupnya mau bahagia. Dapat ampunan, disayang. Dapat ampunan dan disayang. Seorang guru sayang sama muridnya aja, ini murid minta apa aja dikasih sama gurunya hadirin. Ibu sayang sama salah satu orang anaknya, itu anak mau minta apa, diusahakan pasti hadirin. Ini Allah sayang sama hambanya. Hambanya minta, pasti dikasih. Ini Allah dengan hamba yang banyak dosa, dosa-dosanya hamba itu Allah ampuni. Maka 0, 0 dosanya. Kalau hamba ini meminta, pasti didengar, pasti diperkenankan, pasti dikabulkan. Jadi apa kunci? Gimana caranya supaya doa kita dikabul? Caranya adalah sering-seringlah mengakui bahwa diri ini telah berbuat zalim. Mohon ampunlah kepada Allah. Karena Allah yang bisa mengampuni dan bisa menyayangi. Doanya ada di Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hamba udah zalim sama diri hamba sendiri. Kalau engkau gak ampuni dosa-dosa kami di masa lalu, lalu engkau gak sayang sama kami di hari ini, kami pasti rugi ya Allah. Itu romantis banget hadirin. Normalisasikan berdoa tadi ya. Dawamkan, normalisasikan sering-sering doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Supaya kita kebiasa untuk mengaku rendah. Kita ini ngaku pernah salah, kita ini ngaku banyak dosanya, kita ini banyak kezalimannya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, Allah ampunkan kita, dan bukan karena kasih sayangnya Allah, kita pasti hancur porak-poranda, kita pasti merugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Next. Apalagi? Ya kan? Ayat berapa sekarang hadirin? 34 35 berarti iya. Halaman 35 babnya ke-34. Doa agar ilmu tidak dilupakan. Allahumma ij'alni mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang mendengar perkataan lalu mengikuti yang terbaik darinya. Ada kebiasaan orang-orang keren dari zaman Rasulullah SAW. Ada kebiasaan sahabat-sahabat yang keren luar biasa yang terus terbawa habit itu kepada orang-orang beriman bahkan sampai sekarang. Kebiasaan itu adalah mereka terbiasa kalau dapat yang baik mengucapkan sesuatu dengan ucapan sami'na wa ta'na. Kami telah mendengar dan kami akan berusaha taat. Atas semua syariat yang Allah berikan, itu pasti kebaikan. Atas segala syariat yang Allah tetapkan, dalamnya pasti kebaikan. Kenapa kita nggak boleh menyentuh yang haram? Pasti ada kebaikan. Kenapa kita diminta untuk ngelakuin yang halal? Di situ banyak kebaikan. Nggak ada syariat Allah yang membahayakan buat kita tuh, nggak ada. Di dalamnya pasti isinya kebaikan, kebaikan, kebaikan. Kebiasaan ini mesti dibawa terus. Sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya akan berusaha taat. Karena kebiasaan ini kebiasaan para sahabat. Sahabat itu dengar kebaikan, lalu kerjakan. Dengar kebaikan, laksanakan. Dengar kebaikan, taati. Bukan masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Lah, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nah berarti sempet nyangkut ke kepala kan? Ini masuk kuping kanan, langsung keluar kuping kanan lagi. Nggak masuk hadirin. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri mah masuk berarti. Ini masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Janganlah kita jadi hamba yang sedikit dablek gitu, jangan. Jadi hamba mah yang Allah minta apa? Sami'na wa ata'na. Allah nyuruh apa? Sami'na wa ata'na. Cerna di sini, pahami, ikuti. Lanjut. 35 halaman 36. Halaman 36 bab 35. Doa memohon hikmah dikumpulkan bersama orang-orang salih. Hadirin, percaya nggak percaya, saya termasuk orang yang ngamalin doa ini secara dawam. Dan doa ini saya baca
dari 2023 agak lebih banyak porsinya dibanding zikir-zikir subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ini doanya saya baca agak lebih panjang. Maksudnya lebih dawam gitu. Ada doa powerful yang kalau jamaah mau coba silakan coba, karena ini akan membawa jamaah dihindari dari orang-orang yang toksik, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, serta Allah bukakan jalan kebaikan selalu hadir di hadapan hadirin semuanya. Ada doanya dalam Quran surah As-Saffat ayat 100. As-Saffat atau As-Saffat? Kayaknya As-Saffat nih beda ya hadirin ya. Nanti coba kita lihat ya, make sure ayatnya, karena setahu saya As-Saffat 100 tuh Rabbi habli minas sholihin, tapi langsung dipotong sampai sini. Nanti ini ayatnya nanti coba di make sure lagi hadirin ayatnya. Tapi doanya gini. Doanya adalah Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukman, ya Allah, kasih ilmu penuh hikmah dalam hidup hamba. Wa alhiqni bis salihin. Tolong hamba mohon ya Allah, kumpulkan hamba, pertemukan hamba, jadikan hamba ini masuk ke dalam circle orang-orang yang salih. Jangan heran kalau setelah baca doa Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin, orang-orang toksik Allah hindarkan dari hidup kita. Orang-orang baik perlahan menjadi pengganti atas orang toksik yang pergi. Jangan heran. Amalkan doa ini. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Nanti Allah buat terang benderang. Ini gak layak menemanimu disingkirkan. Ini yang toksik dipinggirkan. Ini yang baik dihadirkan. Orang-orang baik dihadirkan di hadapan, dipertemukan, dijadikan circle, dijadikan teman, dijadikan saling tolong menolong. Alal birri wa taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang toksik dipinggirkan, ditepikan, disingkirkan, dijauhkan. Kayak gitu aja. Ini efek dari doa Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Coba amalkan, dawamkan, sebarluaskan. Doanya apa tadi? Rabbi habli hukman wa alhiqni. Jamaah minta waktu 2 menit ya. Saya mau coba buka chat GPT. Ini tuh ayatnya, ayat berapa? Asy-Syu'ara? Bukan As-Saffat 100 kan? Karena As-Saffat 100 tuh Rabbi habli minas salihin. Makanya saya pas baca, oh ya nanti ini di note, mohon izin boleh pinjem ini ibu, maaf, pen. Biar nanti direvisi di cetakan berikutnya. Ayat berapa? Asy-Syu'ara ayat 83. Bismillah, ini salah. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Atau ada di ayat lain juga ternyata. Ada nggak? Rabbi habli hukman. TST itu ayat berapa? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Nah, ada juga di Yusuf ayat 22 ternyata. Yusuf 22 juga ada. KS Yusuf 22. Coba ibu bawahnya, falamma balago bawahnya, pojoknya. Udah. Bukan. Bukan Yusuf. Berarti benar Asy-Syu'ara tadi ya.
83 bagian akhir. Oke. Oh iya benar. Asy-Syu'ara 83. Oke. Oke hadirin, jazakumullah khairan. Makasih Ibu, mohon izin. Makasih Ibu. Asy-Syu'ara 83. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berikan aku hikmah, golongkan aku ketemu orang yang salih. Ini doa supaya terhindar. Jadi jamaah, kadang-kadang Allah bagi doa sama kita tuh memang supaya kita tuh baca. Ini doa supaya kita terhindar dari orang-orang yang toksik. Ada doanya ya Ustaz? Ada. Doanya adalah Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 83. Ya Allah, berikan hambamu ini ilmu, hikmah, kepahaman yang baik. Itu memang untuk dibaca, diamalkan, disebarluaskan. Supaya kita dapat buah dari yang kita doakan selama ini. Ketemu yang baik, dijauhkan, dihindarkan dari yang toksik. Doanya apa tadi? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Dawamkan, sebarluaskan. Diulang lagi. Rabbi habli hukman wa alhiqni. Asy-Syu'ara ayat 83. Tolong dicoret ya hadirin ya. As-Soffatnya dicoret. Ganti Asy-Syu'ara 83. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Alhiqni bis-shalihin itu minta, alhiqni itu juga gini, dikumpulkan sama orang-orang yang salih. Kumpul itu kan berarti nyaman kan? Nyaman tuh berarti sefrekuensi kan? Satu ritme kan? Burung akan terbang bersama tipenya. Burung gereja, walaupun begitu gereja masuk masjid namanya burung mu'alaf. Itu burung mu'alaf tuh terbang bergerombol sesama burung mu'alaf. Biasanya gitu kan, burung gereja sama burung gereja. Burung pipit, alap-alap terbang bersama alap-alap. Begitulah manusia. Al-Hiqni bis-Shalihin berarti kita juga minta sama Allah supaya kitanya jadi orang salih atau salihah. Makanya kumpul sama orang salih mah oke. Walaupun hadirin nanti saya kasih POV berikutnya ya. Kahfi, Quran surah Kahfi, Allah berfirman, wasbir nafsak. Kamu tuh harus banyak-banyak sabar ya. Ma'alladzina yad'una rabbahu bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Kamu nih harus banyak-banyak sabar ketemu orang yang salih, yang ngajak orang lain menuju Allah, wajahnya Allah pagi, siang, sore, malam. Banyakin sabar. Ketemu teman yang salih juga banyak sabar. Bamba yang belum nikah, yang masih anak-anak muda kan sukanya nongkrong, hangout. Banyakin sabar. Nanti menikah banyakin sabar. Menikah ini kan dua kepala, beda ambisi, beda visi misi, mau satu tujuan, menua bersama, bahagia tanpa drama. Matinya masuk? Setuju apa setuju? Ya kan? Mau ngapain nanti banyak drama? Menikah itu kan dua kepala, latar belakang berbeda, tapi tujuannya sama, mau menua bersama, hidup tanpa drama, bahagia, mati masuk. Setuju atau setuju? Hal yang paling harus dipegang setelah menikah namanya wasbir, artinya banyak sabar. Sabar itu banyak nanti, sub-subnya diantaranya redam ego, banyak sabar, tahan emosi. Bisa aja loh kita tuh meluapkan emosi, sumpah serapah, ngatain suami, ngatain istri. Bisa aja. Ngelempar piring bisa aja. Tapi kan kita redam ego. Kita punya
kalkulasi manajemen resiko. Apa sih masalahnya? Oh gini doang, ya sudah. Karena tujuannya adalah kita nih mau hidup bareng lama. Kalau dua-duanya sama egonya, nggak ketemu. Makanya menikah itu kenapa diibaratkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami pakaian buat istri, istri pakaian buat suami. Karena pakaian itu fit di badan dan mengikuti. Biasanya sifat pakaian itu kayak fleksibel. Kenapa bukan hunna baitul lakum wa antum baitul lahun. Kamu rumah untuk istrimu, istrimu rumah untuk suami. Bukan rumah, tapi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Karena sifat pakaian itu fleksibel. Bukan disifati rumah, karena rumah bentuknya fisiknya begitu mah begitu aja. Tiangnya di situ, temboknya di situ, tingginya 3 meter, plafonnya bentuknya ini, main apa segala macam. Bentuknya gini aja, tapi kalau pakaian fit. Bisa nggak rumah dibawa kemana-mana? Pakaian ikut nggak kemana-mana? Itu sifat pasangan. Harus kalau bisa seperti pakaian. Ikut kemana-mana, nempel kemana-mana. Suaminya pergi, nempel. Istrinya pergi, nempel. Kemana-mana, berdua. Kayak perang, nempel terus. Lah, rumah nempel di badan atau pakaian nempel di badan? Pakaian nempel di badan, makanya disebutkan. Hunna libasul lakum. Kamu tuh pakaian loh untuk suamimu. Wa antum, kalian para lelaki, suami-suami, libasul lahun. Kamu tuh pakaian buat istrimu. Namanya pakaian, nempel. Nempel lah kemana-mana. Kalau ada kok suami nggak mau ditempel istri, kemana-mana jalan sendiri. Aduh. Saya mau melanjutkan kata-kata selanjutnya kok nggak enak ya hadirin. Udah paham semua lah. Mau ditempel, mau ikut jalan bareng, itulah. Memang begitu harusnya. Kemana-mana berdua, jalan berdua. Supaya satu, terhindar dari fitnah. Kedua, terbebas dari jindasin. Gitu hadirin. Next, lanjut. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Doa ini ada di hadis Bukhari Muslim. Ini doa minta perlindungan dari fitnah kehidupan dan kematian. Nah, ada doanya Bukhari Muslim. Ini doa minta perlindungan kepada Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Karena kita itu bisa saja difitnah sama orang dan fitnah itu orang lain tuh mengamininya. Bisa aja kayak gitu. Padahal kita nggak ngelakuin. Misalkan dituduh maling, padahal kita nggak maling. Makanya kita berlindung kepada Allah, kalaupun fitnah, biarlah fitnah itu memakan pelakunya sendiri. Biarlah ucapan buruk itu memakan dirinya sendiri. Ada doanya? Ada. Di antara doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah ketika aku masih hidup atau ketika aku sudah meninggal dunia. Karena orang udah meninggal bisa aja difitnah. Tuh dia tuh almarhum tuh suka A, B, C, X, Y, Z, A, B, C, X, Y, Z. Bahaya. Dan fitnah itu berbahaya banget karena dia telah membunuh karakter orang itu sebelum orang itu meninggal dunia. Karakternya yang dibunuh. Sikap kita sama orang yang memfitnah gimana Ustadz? 2. 1, abaikan. Jangan terdistraksi dengan fitnah-fitnah keji di luaran sana. Kayu gaharu ingat ya, semakin dibakar semakin wangi. Yang kedua, doakan. Ini yang berat. Kita mau mendoakan yang memfitnah kita tuh rasa-rasanya lisan, ya Allah putusin urat syarafnya ya Allah. Pengennya bilang gitu.
Yang keluar tuh jelek, pengennya ya Allah apa kayak gitu. Tapi ternyata dibalik tidak mudah doain orang yang pernah fitnah kita dengan fitnah yang kejam, di situ kita belajar berdamai sama jiwa kita sendiri. Kalau jiwa kita tuh butuh tenang, gak butuh drama. Saya sering ditanya hadirin, kalau kajian-kajian di ballroom tuh kadang-kadang pertanyaan, sakit banget Ustadz, gimana ya kalau orang itu benar-benar nyakitin kita, saya harus berbuat apa ya? Kalau ada orang nyakitin kita kan secara teori jelas ya, sir. S-nya sabar, I-nya ikhlas, R-nya itu kan teori. Kalau teknis, ini orang ngeselin banget, fitnah. Bahkan nama saya itu selalu buruk dalam POV ceritanya dia. Saya harus gimana? Secara teknis, jaga jarak. Bahkan kalau bisa, cukupkan akses. Oke, dia baik, silahkan iyalah, nama saya jelek dalam ceritamu gak apa-apa. Udah silahkan sana gimana pun kamu mau ngomong saya tentang saya gimana-gimana silahkan. Saya akan berusaha jadi lebih baik di hadapan Allah. Membersihkan diri bukan hanya sekedar dengan klarifikasi. Membersihkan diri dengan cara benar-benar berbuat baik. Benar-benar jadi hamba yang baik di hadapan Allah. Terus fitnah-fitnah itu gimana Ustadz? Kalau memang klarifikasi sekali cukup silahkan. Tapi kalau mereka nggak mau dengar, biarkan fitnah itu memakan kepada pelakunya sendiri. Ini soal kayak gini jamaah coba buka deh. Quran surah An-Nisa ayat 148. An-Nisa 148. An-Nisa 148. Coba deh dibuka. An-Nisa ayat 148. Udah ketemu belum? Coba dibaca. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawl illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Sesungguhnya Allah tidak suka ucapan buruk yang kalian ucapkan illa man zulim, kecuali kalau kalian sedang terzalimi. Allah gak suka ucapan buruk. Tapi kalau kalian lagi terzalimi, wah. Ucapan buruk itu diizinkan. Tapi tentu kita orang yang udah ngaji, pelan-pelan kita ini udah deres, murojaah, belajar untuk tidak mendoakan yang buruk. Karena takut-takut doanya pulang kepada yang mumpung kita terzalimi, doanya mustajab, doa yang baik-baik. Ya Allah lagi terzalimi, mudahkan hamba dalam urusan hamba. Ya Allah lagi terzalimi, buat sholat hamba lebih khusyuk. Ya Allah lagi terzalimi, jadikan anak-anak hamba salih-salihah. Doa aja yang baik-baik buat diri kita sendiri. Karena ada doa yang gak tertolak. Di antaranya adalah doa orang yang terzalimi. Walaupun dia bebas boleh berdoa apa aja. Walaupun dia bebas mengucapkan kalimat-kalimat buruk kepada orang yang zalim sama dia. Sebagaimana An-Nisa 148. Allah gak suka ucapan buruk yang diucapkan terang-terangan. Kecuali kalau dia korban kezaliman. Ada pengecualian ya. Allah tetap gak suka ucapan buruk, kecuali kalau kamu dizolimi, itu bebas. Makanya Nabi berpesan, hati-hati, wattaqu da'watal mazlum. Hati-hati sama doanya orang yang terzalim. Karena antara dia dengan Allah, kalau berdoa, gak ada hijab. Pasti dijawab. Hati-hati banget. Aduh saya terzolimi Ustadz. Jangan-jangan kita juga zalim lagi sama orang. Kita sering ngaku terzalimi. Jangan-jangan kitanya juga zalim sama orang. Jadi gimana dong Ustadz? Introspeksi penting.
ngelihat kita ini banyak kurangnya ya penting. Sehingga doa baik yang selalu terucap. Belakangan saya lagi latihan tuh jemaah. Pokoknya ada yang kurang enak, latihannya doanya yang baik-baik. Ada yang kurang enak, saya lapor langsung ke Allah. Ya Allah, minta yang baik-baik. Pokoknya ada kurang enak gitu, minta sama Allah yang baik-baik. Kayak udah gak ada energi gitu buat ngabisin kepada yang mungkin kontra. Kita mah habis sama orang-orang yang support. Dalam hidup ini kita akan selalu temui dua orang dengan dua pihak, dengan dua kacamata, dengan dua POV yang berbeda. Dalam hidup ini selalu akan kita temui dua orang dengan dua kacamata POV yang berbeda. Satu pro, dua kontra. Itu hal wajar. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Di sosmed ada tombol like, dislike. Klik like, comment, and subscribe. Udah pada follow belum? Kayak gitu-gitu kan? Ini selalu ada nih dalam hidup yang pro dan kontra. Kalau waktu kita habis kepada yang kontra, kita nggak punya ruang lagi nanti untuk yang mencintai atau pro dengan kita. Tapi kalau selaksa waktu kita habis kepada yang mencintai kita, disitulah letak bahagianya. Kita hidup harus sama yang sayang sama kita. Karena kalau nggak sayang sama kita, dia nggak tahu value kita kayak apa. Orang kalau nggak kenal sama kita kan, biasa aja kan. Ibu-ibu kalau nggak kenal Cristiano Ronaldo duduk di situ juga disapa nggak? Nggak disapa, ya nggak kenal. Coba tanya pecinta sepak bola, tahu siapa Cristiano Ronaldo? Wah, pasti heboh. Itulah maksudnya, orang tahu value kita bersama mereka. Orang nggak tahu value kita, cukupkan. Ya kan? Hargai diri kita dengan tidak berada di tempat yang tidak menghargai kita. Itu hadirin poinnya. Nah, soal fitnah kayak gitu. Jadi soal fitnah tuh emang PR yang harus kita sama-sama jaga ya. Dan kalau dengar cerita, biasakan jangan langsung ceritain sama orang. Ini supaya terhindar dari yang namanya fitnah. Biasain kalau dengar cerita dari orang lain, di-keep dulu, jangan ceritain lagi sama orang. Pernah ngelihat ada anak SD berjumlah 20, yang belakang begini matanya. Kan, ayo tebak peragaan, dari baris belakang sampai ke depan. Terus anak SD ini memadap sana semua, yang dari pertama ngasih petunjuknya tuh begini. Begini ya. Terus yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, 10. Sampai yang ujung, tahu-tahu cuma begini. Nggak dipegang pipinya begini. Ya kan? Seperti itu kabar hoaks tersiar. Kita dengar kabar. Jarene. Kata kunci itu ya. Jarene, gini. Nanti orang kedua bilang lagi, kata orang ketiga jarene, yang keempat jarene, yang kelima jarene. Tahu nggak? Itu ibarat kita ngasih buah jambu sampai sana jadi rujak. Ngasihnya mah jambu, satu buah. Sampai sana tuh jambu ada, nanas ada, mangga ada. Kita titip uang, Bu, titip uang 100.000, biasanya kurang. Kalau titip cerita biasanya nambah plus. Jadi biasakan kalau dapat cerita dari luaran, dari orang, jangan langsung diterima. Udah diam aja dulu, nggak usah ceritain juga ke orang. Diam aja udah. Cukup kita aja yang tahu. Jangan bilang juga, tapi ini rahasia ya. Nah, kita kan mentertawakan ini karena kita udah sama pahamnya. Kalau yang disebut ini rahasia ya, pasti bubar jalan tuh. Bilang yang ketiga, ini rahasia ya. Bilang yang keempat, ini rahasia ya. Udah selesai. Udahlah hadirin lah. Umur udah segini, mau ngapain? Banyak-banyak drama, udah gak usah banyak drama lah hadirin. Lanjut. Hasbiyallahu la ilaha illahu.
alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukup Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Allah. Kepada Allah sajalah aku tawakal, dan Dia adalah Rabb yang memiliki arsy yang agung. Hasbi Allah. Ngaku cukup nih hadirin. Doa penenang kalau stres, kalau cemas. Apa doa penenangnya? Bukan minum macam-macam ya. Kalau stres, kalau cemas, minum es teh. Wah, ulangi. Kalau stres, kalau cemas, baca doa penenang stres dan cemas. Doanya ada di Quran surah At-Taubah 129. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukup Allah buat saya. Saya tenang dengan Allah. Saya pasti ditemani Allah. Saya pasti ditolong Allah. Saya pasti dimudahkan sama Allah. Hasbi Allah. Sering-sering ucap itu hadirin. Ini obat. Kalau kita baca sekali aja, tenang. Hasbi Allah. Ya Allah, saya gak punya siapa-siapa. Saya gak punya orang dalam. Saya gak punya kenalan. Saya tinggal di desa, tempat terpencil. Bukan kota-kota besar seperti sahabat-sahabat saya. Hasbi Allah. Tapi ada Engkau ya Allah. Engkau yang akan membawa saya kepada takdir terbaikmu. Hilang cemas, hilang kekalutan, hilang stres. Makanya kalau stres, sebelum jamaah melakukan sesuatu yang sifatnya kayak mubah, stres, healing, itu kan mubah ya. Aduh stres nih besti, yuk ke Menara Eiffel Paris. Wah, ya itu mubah-mubah aja. Atau healingnya ke Mekah Madinah, amin. Tapi sebelum nanti kita ke sana, healingnya ini loh, healing yang ringan, dosisnya sekali ucap, tapi bisa perlahan tuh menghilangkan cemas, stres, kekalutan, pikiran yang gak menentu. Doanya hasbi Allah, la ilaha illahu. Cukup Engkau ya Allah, gak ada kecuali Engkau ya Allah. Yang nolong hamba Engkau, yang memudahkan hamba Engkau, yang memberikan segala kebaikan itu Engkau. Hasbi Allah, la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu. Saya cuma tawakal kepadamu ya Rabb. Wa huwa rabbul arsyil azim. Engkau Rabb yang memiliki arsy yang agung. Baca, amalkan, dawamkan. Lagi stres gak jamaah? Lagi punya masalah gak? Kalau stres mah enggak, masalah mah iya. Ya sama lah jamaah. Sama lah, kita mah sama-sama saling sedang mentertawakan masalah kita sendiri-sendiri. Sama, saya juga. Tapi kita nikmatin hidup aja hadirin. Enjoy aja. Sama, manusia mah gak ada yang punya masalah. Emang dikira bahkan sekelas Rasulullah SAW, apakah beliau tidak punya masalah? Yang beliau hadapi kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal. Ngeselin banget gak sih? Lagi sujud, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir lagi sujud, dituang kotoran unta, nyebelin banget kan? Lagi sujud, aku injak batang lehernya Muhammad. Keselin banget gak lagi sujud lehernya diinjak? Itu masalah bukan? Masalah. Tapi Nabi enjoy banget. Enjoy gitu. Ngadepin masalah, enjoy banget. Karena beliau tahu, hasbi Allah. Beliau punya siapa? Saya tuh gak kenal Ustadz. Saya gak punya orang dalam. Saya gak punya pimpinan-pimpinan atasan. Saya gak kenal jenderal-jenderal. Saya gak kenal ini, saya gak kenal itu. Ibu punya siapa? Saya punya Allah. Itu cukup. Tapi masalah saya besar. Kita punya Allah. Allahu Akbar. Allah lebih besar. Tapi saya gak ngerti harus kemana. Ibu gak ngerti harus kemana. Tapi tadi bilang punya Allah kan? Iya, itu udah tahu dan udah paham harus pulang kemana. Udah. Hadirin hati-hati salah curhat. Niat mah minta solusi, ujungnya malah bukan dapat solusi.
Makanya curhat mah paling tepat gelar sejadah, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Saya sangat highly recommended. Subuh-subuh terutama ya. Pas kita lagi sholat subuh, habis subuhan, itu kan lagi fresh banget tuh. Doa banyak-banyak. Minta apa? Minta tenang. Umur segini udah minta tenang hadirin. Ya Allah, nggak minta banyak kayak kemarin permintaannya 4 sehat 5 miliar. Wah, tenang. Saya tuh Ustadz, saya kira obat itu bentuknya kayak pil apa, makan 3 kali sehari. Ternyata obatnya adalah merah gepokan. Gitu. Jadi obat. Gak semuanya sih, gak semuanya. Tapi setidaknya mudah-mudahan insya Allah rezeki semua hadirin berlimpah. Doa minta keteguhan hati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau balikkan hati kami kepada kekeliruan setelah Engkau beri kami petunjuk dan anugerahkan kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha pemberi karunia. Jadi minta supaya nggak dibalikin lagi hadirin. PR orang habis hijrah itu adalah habis hijrah maunya balik lagi ke tempat masa lalunya. Itu PR-nya. Makanya ada doa. Kenapa kita doa supaya kita nggak balik-balik lagi kepada masa lalu kita yang jelek, yang kurang pas, yang kurang bagus. Amalkan doa yang satu ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, hati ini jangan dibalikin lagi kepada masa lalu yang kurang baik. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau beri kami banyak petunjuk. Ya Allah, udah dapat banyak hidayah, banyak petunjuk, mudahkan hidayah ini terpatri terus selamanya dalam hati. Minta begitu supaya kita nggak oleng lagi. Kalau kapalnya oleng lagi, mau baliknya lagi, repot lagi. Hadirin, sekali kita bangun benteng, bentengnya itu 1 meter tingginya, tebalnya 1 meter. Roboh benteng itu berarti pertahanan kita besok harus bangun dari ulang dan lebih besar, lebih tinggi, lebih panjang lagi daripada 1 meter. 1 meter kan roboh, kegoda lagi, jatuh lagi kepada masa lalu yang sama. Berarti bangunnya lebih tinggi, roboh lagi, jatuh lagi masa lalu yang sama. Berarti kita harus bangun yang lebih tinggi lagi dan itu melelahkan. Makanya pelan-pelan, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan buat kami ini balik lagi ke masa lalu kami. Ba'da, setelah idh hadaitana, Engkau beri kami petunjuk. Doa itu sering-sering. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya tetap istiqomah sampai husnul khatimah. Cita-cita tertinggi orang muslim istiqomah, husnul khatimah, masuk ke dalam jannah. Hadirin gak mau masuk surga apa gimana? Mau masuk surga semua? Sama. Kita sama-sama punya cita-cita. Kita sama-sama punya cita-cita dan cita-cita kita itu bernama masuk surga. Udah puncak dari segala impian. Mungkin hadirin mau punya rumah, mungkin hadirin mau punya kediaman, kendaraan, handphone yang prima, punya capaian sekian jabatannya, ini dan ini jabatannya. Tapi oke, kita bicara 10 tahun kita menjabat, 20 tahun kita menjabat, taruhlah begitu. Ingat, semua pada akhirnya kita tinggalkan. Mati gak nunggu kita tua? Seorang ibu menganggap dirinya akan duluan, ternyata anaknya duluan. Seorang nenek menganggap dirinya duluan, ternyata cucunya duluan meninggal. Umur tuh benar-benar di tangan Allah ya hadirin. Kalau kita nggak siap-siap, dari sekarang kita yang kerepotan nanti. Bertanggung jawab di hadapan Allah. Dari sekarang siap-siap. Masih muda Ustadz, justru dari muda. Sebab
taat di masa tua sangat ditentukan oleh ketaatan sewaktu masih muda. Ayo anak-anak muda, mbak-mbak, mas-mas yang masih muda, terus ngaji. Terus berproses. Karena taat di masa tua sangat ditentukan salah satunya oleh taat kita selagi muda. Soalnya buat taat tuh gak gampang hadirin. Aduh, punya kebiasaan ngaji, suka ngaji, seneng ngaji itu gak gampang. Buat orang yang gak suka, kayak gini nih gak menarik. Ngapain sih? Itu apaan sih itu rame-rame? Yalah, ngaji ngapain. Buat orang yang gak suka, kayak gini tuh gak menarik. Sama kayak orang gak suka bakso, orang gak suka mie ayam, bakal mampir di kedai bakso mie ayam gak? Enggak, selamanya dia nggak menoleh karena nggak menarik buat dia. Dia nggak suka mie ayam dan bakso. Tapi buat penggemarnya, pencintanya, dia masuk, dia coba. Mie ayam ini rasanya enak, mie ayam itu rasanya enak, yang ini loh enak banget, yang ini sausnya saus yang Del Monte, yang ini sausnya yang semua paham. Sebab itu, karenanya kita mesti berdoa sama Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Doa lagi yang terakhir. Oh, ini saya dulu istighfar ya hadirin. Nah, ini yang saya bilang, siapa yang bacain, ini yang Rasul bilang, mohon maaf ya, diulang. Ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini doa siapa yang membacanya di waktu pagi, wafat sebelum petang, dijamin syurga. Lalu kata Nabi, ini doa yang sesiapa membaca di waktu petang, wafat beliau sebelum pagi, dijamin syurga. Doanya ada di halaman 40, bab ke-39, doa Sayyidul Istighfar. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Baca 2 kali, pagi, petang. Kalau kita meninggal hari itu, insya Allah kita masuk surganya Allah. Amalkan sebarluaskan. Dan sekarang sesi tanya jawab. Sudah jam 9 kurang. Pertanyaan di kertas, izin bertanya. Setiap ada masalah, suami selalu menyuruh mencari suami lain. Ada yang begini. Setiap ada masalah, suami selalu menyuruh untuk mencari suami lain. Apakah itu termasuk setiap ada masalah, suami selalu menyuruh mencari suami lain? Hah? Maksudnya gimana sih? Jadi suami istri berantem nih. Suaminya bilang, yaudah cari aja suami yang lain. Gitu kan? Siapa takut? Wah. Nah, luar biasa ini, Mas. Siapa takut? Astagfirullah. Setiap ada masalah, suami selalu menyuruh untuk mencari suami lain. Apakah itu termasuk talak? Dan apabila masih ingin melanjutkan pernikahan, harus ijab kabul lagi? Jawabannya itu sindiran, bukan talak. Talak dengan kalimat sharih. Sharih itu artinya jelas. Contoh, tolak tuki, saya talak kamu. Contoh, saya cerai kamu. Contoh, tak pegat kowe. Atau di bahasa Wonosobo kan, nyong pegat Rika. Yeah. Contoh, ini contoh ya. Itu kalau kayak gitu namanya sharih. Sharih itu artinya jelas, telak gitu. Terang benderang. Oh iya talak. Yang kedua, jelasnya itu mengiyakan dari permintaan istrinya yang minta bercerai. Contoh, ya udah kalau gitu kita cerai aja. Suami hati-hati. Bilang suami, ya
jatuh talak. Yaudah kalau gitu, setelah perhara, dua-duanya lagi tinggi, emosi, belum makan siang, kan lapar, udah lapar, panas, emosi, wah lagi ngepul-ngepul. Sebentar hadirin. Siap. Pas lagi emosi dua-duanya, istrinya bilang, yaudah kalau gitu, daripada kita ribut-ribut terus, aku minta cerai. Suami bilang, ya, jatuh talak. Karenanya yanya itu mengiyakan dari permintaan istrinya yang minta cerai. Kecuali kalau suami bilang, terserah kamu wes, nah itu nggak masuk tuh. Yaudah aku minta cerai deh gini. Suami, terserah kamu lah, kamu nih emosian banget, orangnya terserah kamu lah. Terserah tuh tidak termasuk. Jadi bahasa kiasan, contoh misalkan, udah kamu pulang aja tempat ibumu deh, itu kiasan. Udah kamu pulang aja tempat ibumu, itu kiasan. Kayak gini juga, sana cari suami lain, itu kiasan. Lah kalau istrinya balas, siapa takut? Nanti, mohon maaf, ikatan pernikahan tetap berlangsung kalau mohon maaf, perempuannya nekat mencari laki-laki lain, jatuhnya mohon maaf, berzina. Jangan. Karena kan masih dalam ikatan pernikahan yang sah sama suaminya kan. Nanti kalau istrinya, oh suamiku begitu ya aku tantang, balik. Ditantang yo tak jabanin gitu. Takutlah kepada Allah karena takut sekali itu nanti jatuhnya kepada zina. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya, diterima taubatnya, dihapus kesalahan kita di masa lalunya, dan sekarang kita dibukakan pintu kebaikan-kebaikannya. Jadi kalau ingin melanjutkan pernikahan, ijab kabul lagi enggak? Tidak perlu. Jadi ini enggak perlu ijab kabul lagi karena belum bercerai. Jadi sana cari suami baru. Tapi, walaupun apa mbak? Walaupun dikatakan tetap sindiran, nah ini perlu diperiksa. Suami kalau sering bilang kayak gitu, perlu diperiksa, diruqyah. Ya jangan gitu juga lah hadirin, masa sering banget, marah dikit, cari suami baru. Sering gitu, janganlah, jangan. Hati-hati jamaah ya. Ada 3 bercandanya serius, main-mainnya serius. Nikah, talak, rujuk. Nggak boleh main-main. Soal nikah, talak, rujuk nih nggak boleh main-main. Main-mainnya serius, bercandanya serius, marahnya pun serius. Nikah, talak, rujuk. Suami juga harus pandai-pandai untuk berdamai sama dirinya sendiri. Nggak gampang ngucapin, saya talak kamu. Ancaman ya, itu kan ancaman. Saya talak kamu. Udah, apa kita pisah aja gitu. Itu tawaran dari suami juga. Kurang ahsan lah, jangan kayak gitu. Jangan main-main soal talak, rujuk, nikah. Ini kalimat-kalimat sakral. Kalau sering gimana Ustadz? Ya bersabar tentunya. Yang kedua mendoakan tentunya. Yang ketiga ajukan untuk diruqyah. Jangan terlalu sering ngucapin kayak gitu tuh. Nanti ada sesuatu yang perlu diperbaiki gitu. Apabila masih ingin melanjutkan pernikahan, melanjutkan ijab kabul lagi, tidak ya tadi ya. Kecuali hadirin ya. At-talaqu marratan. Jadi talak yang boleh rujuk tuh 2 kali. Contoh, ada suami bilang ke istrinya, saya cerai kamu, jatuh talak 1. Ada masa iddah. Masa iddah itu tergantung 4 kondisi. Kalau perempuannya hamil sampai melahirkan, kalau menopause 3 bulan, cerai mati 4 bulan 10 hari, cerai hidup salah 1 asyhur, 3 kali bersuci. Haid suci. Kalau rujuk gimana Ustadz? Antara 2, bisa diucap, mah aku mau rujuk 1, atau kedua, malamnya langsung bercampur, tanpa dia mengucap kata-kata rujuk, berarti dia sudah rujuk dengan ada ibadah ranjang suami istri itu. Tanpa ucapan rujuk, sudah rujuk otomatis. Tapi harus diingat, sudah pernah talak 1, boleh rujuk. Talak 2 boleh rujuk. Talak 3 udah gak bisa rujuk. Gak bisa rujuk lagi kalau udah talak yang ketiga. Maka jangan main-main soal talak. Nah,
Kalau yang pertama, masa idahnya dilepas 3 bulan atau 3 kali masa suci kok nggak dirujuk-rujuk, berarti terlepas ikatan pernikahan. Nanti kalau mau memulakan menikah lagi, ijab kabul lagi karena sudah melewati masa iddah. Ijab kabul lagi. Jamaah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak doa sama Allah. Semoga diberi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sama-sama redam ego, sama-sama sabar. Gak ada rumah tangga yang baik-baik saja di dunia ini. Gak ada rumah tangga yang baik-baik aja, yang lempeng-lempeng aja tanpa ujian di dunia ini. Setiap rumah tangga pasti punya ujiannya masing-masing. Gimana caranya kita berdamai, berkompromi, jadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi pakaian buat satu sama lain yang fleksibel. Sini jadi api, sini jadi air. Satunya sini jadi api lagi, ya kitanya jadi air. Dah, saling gas rem deh pelan-pelan. Saling berdoa, banyak meminta, kita dekat sama Allah. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah Allah wujudkan di keluarga kita. Kalau belum terwujud di rumah tangga kita, mudah-mudahan nanti di rumah tangga anak cucu kita dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan terakhir? Nggak ada? Alhamdulillah. Nggak punya masalah semua insya Allah. Ya Allah, hilangkan masalah-masalah kami. Ada orang berdoa begitu. Ya Allah, hilangkanlah masalah suamiku ya Allah. Dirinya hilang. Oh, ternyata kita nih sumber masalah suami. Udah jamaah, pokoknya sehat. Nggak bisa berword-word lagi. Udah pokoknya kalau jamaah Rabuan mah udah istiqomah. Istiqomah ini paling mahal ya hadirin. Saya tidak pernah melihat ada sesuatu yang lebih jitu untuk dapatkan sesuatu kecuali istiqomah. Untuk semua hal. Istiqomah jualan, istiqomah berbuat kebaikan, istiqomah sedekah, istiqomah ngaji, istiqomah menambah ilmu. Istiqomah, wah itu yang paling mahal. Kalau kita punya satu bensin ini, istiqomah, panjang perjalanan. Karena ngaji butuh istiqomah. Ngaji itu bosenin hadirin. Bosen, capek, kaki kesemutan lagi. Kalau nggak karena Allah tolong kita istiqomah, susah. Rumah tangga tuh panjang hadirin, tapi kalau kita nggak istiqomah, susah. Lihat suami, ya Allah ini surgaku. Suami dilihat tuh, jangan, wah nerakaku ini. Jangan gitu. Ya Allah ini surgaku. Surga dengan 2 jalan. Kalau lagi ngeselin, saya sabar, dia surga saya. Kalau dia lagi baik, saya bersyukur, dia surga saya. Karena kata Nabi, wahai para istri, lihat ya kepada suami. Karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua Engkau takdirkan jadi penghuni surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 3 pengumuman. 1, telah dibuka TK dan PAUD Quran Muhammad Al-Fatih. Angkatan pertama. TK dan PAUD Quran angkatan pertama. Yang inden sudah 1 orang. Anak saya Umar. Yang inden baru Umar, baru 1. SD Quran Muhammad Al-Fatih. Angkatan keempat, angkatan pertama 12, angkatan kedua 25, angkatan ketiga 30, angkatan keempat yang sudah inden per hari ini 31 orang. Yang sudah inden angkatan keempat 31 orang. Masih 6 bulan lagi nih hadirin nih. Kalau bisa mah ya lebih dari 30, udah lebih dari 30, 31, tapi kalau misalkan hadirin mau menyampaikan silakan. Gimana Ustadz infonya? Infonya dicek langsung ke MAF boleh,
ke pondok boleh silakan, atau langsung kepoin Instagramnya Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih, Sekolah Hafiz Quran MAF. Atau mau tanya, di situ ada nomor adminnya 085178008880 di WA ke sana. Pengumuman yang satu, TK Quran angkatan pertama sekarang, SD Quran angkatan keempat, udah. Sama satu lagi yang ketiga, ada S1 khusus laki-laki. Nah, yang S1 ini jamaah tinggal di masjid, praktek khutbah di masjid, khutbah Jumat, praktek ngimamin, belajar bahasa Arab, belajar ngafal Quran, setara S1 namanya STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam. Jurusannya cuma satu, Dirasat Islamiyah. Dosennya dari Madinah, Aroyah, Lipia, Jakarta. Dosen terbangnya dari Mesir, Yaman, ataupun dari yang lain. Insya Allah, angkatan ketiga, best tahun ini 2026, angkatan ketiga. Angkatan pertama 4 mahasiswa, angkatan kedua 12 mahasiswa, angkatan ketiga sekarang. Itu full gratis Ustadz, full gratis yang S1 ya, full gratis, nginep, makan, seragam, buku, tinggal, biaya pendidikan. Yang S1-nya semua gratis. Khusus laki-laki. Yang perempuannya belum ada ya jamaah, belum ada. Khusus laki-laki. Jadi ibu yang anaknya mau sekolah S1 Quran, sekolah tinggi agama Islam, bisa di STAI MAF, Sekolah Tinggi Agama Islam MAF. Begitu hadirin, angkatan ketiga di tahun ini. Barakallahu fikum. Hadirin, kalau juga ada yang mau membersamai pembangunan gedung penghafal Quran 4 lantai, sudah cor lantai 4, ditengok amal jariahnya besok Kamis saya jamaah, bisa langsung menghubungi WhatsApp 0812 1025. 0812 1025. Ada yang belum dapat kalender 2026? Udah semua? Kalau belum nanti minta di belakang ya hadirin, kalender 2026. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Mas. Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook yang mau bergabung di grup channel WhatsApp kami bisa langsung ke WA tadi ya 0812 1025, atau mau membersamai pembangunan gedung penghafal Al-Quran yang di Muhammad Al-Fatih yang sedang dicor 4 lantainya, alhamdulillah bisa juga langsung ke Bank Muamalat 509001966 atas nama Sekolah Hafiz Quran Muhammad Al-Fatih. Begitu hadirin. Konfirmasinya ke 0812 1025. Barakallahu fi. Makasih hadirin. Makasih. Berkat terus Ibu, Mbak.